Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Abisanara di Coding Line Channel. Kali ini kita akan melanjutkan lagi serial personal blog Laravel 10 episode yang ke-13. Di video sebelumnya, kita sudah memperbaiki tampilan halaman blog kita dan juga menampilkan daftar artikel dan juga kategorinya. Di video ini, kita akan membuat halaman tentang penulis dan juga menampilkan data-datanya. Dan ini adalah episode terakhir dari serial personal blog Laravel 10. Sekarang kita login dulu. Kita masukkan email dan passwordnya. Sekarang kita akan melengkapi halaman profil penulis ini ya teman-teman. Tapi sebelum kita nge-layout tampilannya, kita mesti siapin dulu tabelnya ya. Sekarang kita ke database. Kita ke DB My Blog. Data tentang penulis itu diambil dari tabel user ya teman-teman. Tapi di sini kita perlu nambahin lagi beberapa field ya, seperti foto, alamat dan lainnya ya. Jadi sekarang kita ke text editor. Kita ke terminal ya. Sekarang kita buat migrasinya. PHP artisan make.2 migration. Gak pakai S ya. Nama filenya add_fill_column.php. Lalu tabelnya sama dengan users, pakai S ya. Nah, berhasil ya. Sekarang kita buka filenya di database migrations ya. Nah, ini ya yang baru kita buat ya. Kita close aja. Sekarang kita masukin fill-fillnya. Gelar table. Tipe datanya string. Nama fill yang pertama foto. Tambahin juga di sini nullable. Kita copy. Yang kedua alamat. Kita copy. Yang ketiga telepon. Kita copy lagi. Yang keempat keahlian. Yang kelima words ya. Tipe datanya saya ganti bukan string tapi teks. Kalau sudah, sekarang kita jalin migrasinya ya. Kita ke terminal lagi. Kita ketikin di sini PHP artisan migrate. Lalu kita tentuin path-nya ya. Path sama dengan /database /migrations / kita masukin nama filenya. Nama filenya ini ya. Kita copy aja. Paste sini. Enter ya. Nah, berhasil ya. Sekarang kita cek. Mestinya masuk nih fill baru di sini ya. Alamat, telepon dan lainnya ya. Kita refresh. Kita cek. Nah, masuk ya. Foto, alamat, telepon, keahlian dan words ya. Kalau sudah, sekarang kita ke modelnya ya. Kita ke model user ya. Nah, di sini kita tambahin lagi fill-fill yang barusan kita masukin ya. Yang pertama foto, lalu alamat, setelah itu telepon, lalu keahlian,
Satu lagi words ya. Save ya. Kalau sudah, sekarang kita buat controllernya ya. Kita ketikin sini php artisan make .2 controller ya. Saya kasih nama about controller, enter. Sudah, ini kita close saja. Kita ke app http ya, controller. Nah, ini barusan kita buat ya. User kita close saja. Pertama di sini kita buat metode index ya. Public function index. Isinya return view. Kita ke dashboard ya. Lalu ke file index. Lalu kita kirim data with, yang kita kirim pertama itu title, untuk judul halaman ya. Titlenya about. Save ya. Sekarang kita ke root ya. Root web. Sekarang kita benerin. Ini sekarang kita ganti. Sekarang kita panggil about controller yang baru kita buat ya. About controller. Enter ya, biar kepanggil otomatis ya. Class. Lalu metodenya kita panggil index. Kalau sudah, kita coba tes dulu ya. Ada error enggak ya? Kita refresh. Klik sini, gak ada error ya. Nah, sekarang kita mulai benerin tampilannya ya. Kita ke resource, views, dashboard, ini ya index ya. Nah, sekarang kita bener nih. Sini ya, kita buka tag div, kita kasih kelas kolom LG. Pertama saya mau buat pengecekan ya di sini untuk kalau ada pesan ya, apakah berhasil atau gagal ya. Blade if session get key-nya info. Isinya kita buka tag div, kita kasih kelas alert info. Isinya kita buka blade session get info. Lalu di sini kita buka tag form, actionnya kita arrange ke /dashboard, metodenya post. Lalu kita kasih lagi type multipath form data. Ini untuk pengolahan gambar ya. Pertama kita kirim token dulu untuk security-nya ya. Blade CSRF. Tambahin lagi metodenya ya. Kita ubah di sini. Blade metodenya put ya. Soalnya kita mau melakukan proses update data ya. Di sini kita buka tag div, kita kasih kelas row ya. Kita buat baris dulu. Isinya kita buat kolom LG 5, kita copy, satu lagi kolom LG 7 ya, kita buat 2 kolom di sini. Nah, kita kerjain kolom yang pertama ya.
Kita buka tag div, kita kasih kelas, margin bottomnya 3, lalu padding n-nya kasih 5. Yang pertama saya menampilkan foto user ya. Nah, untuk foto ini kita copy aja biar cepat. Kita ke artikel edit ya. Ke atas. Nah, ini aja kita copy. Ctrl C. Kita paste sini. Sekarang kita benerin. Saya ubah bukan gambar tapi foto. Sini foto. Di sini kita ganti, panggil auth, lalu ke user ya, lalu kita ambil file fotonya ya. Ini isinya nama file gambar foto. Name-nya kita ganti bukan gambar lama tapi foto lama. Di sini kita copy, ini kita ganti ini ya. Jadi kalau ada fotonya kita tampilin fotonya. Ini kita ganti juga, paste. Di sini kelasnya saya tambahin kolom SM5. Width-nya nggak usah. Lalu else-nya, width-nya saya hapus. Di sini kita tambahin kelasnya kolom SM5. Kita ke bawah, kita ganti ya, bukan gambar tapi foto. Name-nya foto. Untuk ID biarin ya, soal ini ID ini kita perluin di fungsi preview image ya, dan ID-nya itu gambar. Kalau kita ganti jadi foto jadi error nanti. Lalu option errornya ini kita ganti juga jadi foto. Nah, cukup ya. Sekarang kita tes tampilannya. Save, refresh. Coba kita tes pilih gambarnya ya. Di sini jalan nih fungsi preview image-nya ya. Ke file gambar. Saya pakai ini ya. Nah, tampil ya gambarnya ya. Berarti fungsi preview image-nya jalan ya. Sekarang kita kerjain kolom yang belah sini ya. Kita copy aja biar cepet ya. Tapi ini kita buat dulu. Sini kelasnya saya tambahin border start. Lalu padding startnya saya kasih 5 ya. Kita buka tag div, kita kasih kelas margin bottom 3. Kita copy aja. Copy dari sini. Sini ya. Paste, sekarang kita benerin. Ini for-nya. Name. Di sini nama. Inputan hidden ini kita hapus. Kita nggak perlu. Ini juga kita hapus ya. Kita ganti bukan file tapi text. Kita ganti jadi name. Name-nya name.
ID-nya name, on change kita hapus ya, kita kasih di sini value. Untuk value-nya kita buka blade, old, yang pertama name, lalu auth, user, name. Ini kita ganti, bukan foto tapi name. Save, kita cek, refresh. Nah, tampil ya nama dari usernya ya. Kalau foto belum tampil soalnya kita emang belum punya ya fotonya ya. Sekarang kita lanjutin lagi untuk emailnya ya. Kita copy, kita benerin fornya email di sini, email, input type-nya email, name-nya email, ID-nya email, lalu value-nya kita ganti bukan name tapi email, kita ganti bukan name tapi email, di sini email. Save, kita cek, refresh. Nah, tampil ya emailnya. Kita lanjut lagi. Email sudah, sekarang kita ke nomor telepon ya. Sekarang kita benerin. Jadi telepon. Telepon. Type-nya teks. Name-nya telepon. ID-nya telepon, lalu value-nya. Ganti bukan email tapi telepon. Pesan errornya telepon. Save, kita cek, refresh. Tampil ya, teleponnya masih kosong soalnya kita belum punya. Kita lanjutin lagi. Kita copy, Ctrl C, paste sini ya. Kita ganti, bukan telepon tapi alamat. Sini alamat. Ini kita ganti bukan pakai input ya, tapi pakai text area. Name-nya alamat, ID-nya alamat, calls-nya kita hapus saja, row-nya 2 aja. Lalu kelasnya kita copy aja ya. Sini ya. Paste. Kita ganti alamat. Untuk value-nya kita copy juga dari sini ya. Copy, paste sini. Kita ganti bukan telepon, alamat. Diambil dari file alamat ya. Ini alamat.
Ini alamat. Save. Sekarang kita cek, refresh. Nah, tampil ya alamatnya ya. Ini kurang turun ya. Coba kita di sini kita kasih kelas lagi. Margin topnya 3. Save. Refresh. Cukup ya. Sekarang kita buat untuk keahliannya ya. Kita copy, kita ganti for-nya jadi keahlian. Ini keahlian. Lalu kita nggak pakai text area ya, kita hapus. Kita pakai input, type-nya text. Lalu kelasnya form control. Kita copy aja deh. Sini ya. Paste sini ya. Kita ganti bukan alamat tapi keahlian. ID-nya kita kasih token field ya. Kita pakai token field sini. Lalu name-nya keahlian. Value-nya copy lagi. Ini ya. Paste sini, ganti alamat tapi keahlian. Keahlian. Ini keahlian. Di sini saya tambahin ya. Pisahkan dengan koma. Save ya. Kita cek, refresh. Nah, tampil ya. Sekarang misalkan kita ketik di sini HTML, nah gitu ya. Lalu CSS. Kayaknya agak jauh ya. Di sini kita hapus kelas margin topnya. Kan di atasnya udah ada margin bottom 3 ya. Ini ya. Kita refresh. Nah, udah ya. Sekarang saya mau benerin tampilannya ya. Ini saya ubah nih tampilannya. Jadi sekarang kita ke CSS punya kita ya. Sekarang kita ke public ya. Public. Ini ya CSS punya kita ya. mystyle.css ya. Sini kita tambahin, kita panggil kelasnya token field. Lalu token. Properti yang pertama kita atur itu margin ya. Margin atasnya kita naikin ya 1 pixel. Lalu kanannya 3 pixel, bawahnya 1 pixel, lalu kirinya 1 pixel. Kita atur lagi tingginya ya. Height-nya kita kasih 25 pixel ya. Save ya. Coba kita refresh dulu tampilannya. Kita lanjutin dulu. Terus colornya kita ganti jadi putih ya, white. Lalu line height-nya kasih 22 pixel. Lalu bordernya kita buang, none. Lalu background colornya saya ganti jadi dim gray ya. Save.
Coba kita refresh. Nggak berubah ya. Soalnya file mystyle.css yang kita buat tadi itu belum kita panggil dari main dashboard ya. Baru kita panggil dari main halaman beranda aja ya. Coba cek ke dashboard, layout, main, ke atas ya. Nah, belum kita panggil di sini ya. Baru kita panggil dari main halaman beranda ya. Sekarang kita ke blok ya. Blok, layout, main ya. Nah ini ya, kita copy aja. Copy. Kita close aja deh. Kita ke layout main ya. Sini. Saya kasih komentar dulu ya. My CSS gitu ya. Baru kita paste. Save. Coba kita refresh lagi. Nah berubah ya. Cuman ini sekarang gak kelihatan nih close-nya ya. Kita atur lagi nih. Ke my style. Sekarang kita atur tag A-nya ya. Kita panggil kelasnya token field token A. Pertama color ya. Kita ganti jadi putih. Yang kedua text decoration ya, garisnya kita buang. Dan save, refresh. Nah ada oke ya. Di input box kalian ini itu kan isinya macam-macam bahasa pemrograman ya. Jadi saya pengennya ketika user klik di sini maka akan tampil daftar bahasa pemrograman. Yang ikonnya itu nanti bisa kita tampilin ya. Dan untuk daftar bahasa pemrogramannya saya mau pakai data yang sudah disediakan sama web penyedia icon bahasa pemrograman ya. Jadi sekarang kita browsing dulu. Kita ketikin aja di sini list of icon programming language. Sekarang kita pakai ini aja, dev icon ya. Nah ini contoh-contoh icon bahasa pemrogramannya ya. Untuk cara pakainya kita ke GitHub-nya aja ya. Ke sini. Nah sekarang kita perlu list iconnya teman-teman. Nah ini ya, dev icon.json ya. Kita perlu ini. Nah ini kita download aja. Cek. Nah ini ya. Ini kita cut aja. Kita ke folder kita, my blog, lalu ke public ya. Saya taruh di admin ya. Saya paste sini. Sekarang kita lihat. Ke sini, kita cek di admin ya. Ini ada masuk ya. Kita close aja, beres. Kita close dulu aja. Nah ini ya data-datanya ya. Yang kita perluin itu nanti cuma ini aja teman-teman, name-nya aja yang kita panggil ya. Ini kita close dulu. Nah, untuk cara panggilnya itu sekarang kita ke about controller ya. Di sini kita buat variabel dulu untuk nangkap URL-nya ya. Saya buat variabel namanya $length URL sama dengan kita ke folder public ya, public path,
admin length icon, bukan length icon ya, nama file itu dev icon tadi ya, dev icon.json. Kita buat variabel lagi, length underscore data sama dengan file underscore get content. Kita ambil URL-nya, $length URL. Kita buat variabel lagi, length data JSON decode ya, kita decode nih. Tadinya kan bentuknya JSON, sekarang kita ubah jadi array ya. $length data true. Lalu kita ambil kolom name-nya aja ya. $length, kita buat variabel lagi. Kita ambil kolom name-nya aja. Array underscore kolom. $length data name. Length. Sekarang kita bungkus pakai tanda petik ya, sama koma. Sama dengan ini ya. Kita panggil fungsi implode untuk ngegabungin pemisahnya itu. Oh sih teman-teman, tanda kutipnya ya, koma ya, $length. Sini kita tambahin lagi ini ya, dan baru kita tampilin di sini, kita kirim. Kita buat variabel source $length. Save. Sekarang kita ke main lagi ya. Kita ke dashboard ya. Dashboard layout main di sini ya. Kita ke bawah. Ini ya, ini kan kosong nih. Sekarang kita isi nih pakai icon pemrograman tadi ya. Kita buka blade, lalu kita buat begini ya, supaya tag HTML ke bawah. Lalu $source. Nah, ini ya. Save. Sekarang coba kita cek tampil gak dia. Kita refresh. Kita klik sini, nah, tampil ya. Cuma ini nggak bener nih. Tampilnya di sini nih. Kita close dulu. Kita cek ya, ke atas. Coba ini saya ganti versinya ya, saya ganti jadi 1.12.1 ya, ini versi yang lebih baru. Save. Coba kita cek, masih nggak bener ya. Coba sekarang kita refresh, kita klik sini, ada benar ya, tapi yang di bawah ya. Nah ini nama-nama bahasa pemrogramannya ya. Coba kita pilih Adonis.js, terus kita pilih lagi misalkan Android. Jadi kita bisa pilih, kita juga bisa ketik ya. Kita bisa dengan koma, lalu ketik lagi misalkan PHP, koma, nah bisa ya. Jadi begini tampilannya, lebih bagus ya. Kalian sudah, sekarang kita ke words ya. Kita ke index lagi. Ini kita copy. Sekarang kita benerin.
kita ganti jadi words. Ini words, kita hapus. Di sini kita nggak pakai input ya, kita hapus, kita pakainya text area. Name-nya words, ID-nya editor ya, kita pakai check editor di sini. Kita hapus saja calls-nya, rows-nya juga. Untuk value-nya kita copy aja sini, paste sini ya, kita ganti words, sini words. Lalu untuk pesan errornya kita nggak pakai ini ya, kita pakai tag p aja. Kelasnya text danger. Isinya kita copy dari sini, kita cut, kita hapus. Kita paste sini ya. Save, kita cek. Kita refresh dulu. Error ya. Kita cek lagi di sini, kita tambahin ya. Blade error. Kalau ada error di fill words ya. Ini kita tampilin. Save ya. Kita refresh lagi. Nah, oke ya. Kita close. Lalu kita tambahin tombol simpan di sini ya. Kita buka tag button. Type-nya submit. Kelasnya btn primary, btn outline primary ya. Nah gini. Di sini kita pakai Phonosum ya. Kelasnya fa solid, fa save. Simpan. Ini ya. Save ya. Kita refresh. Nah, tampil ya. Ini biar nggak mepet, kita kasih margin ya. Kita kasih margin bottomnya 5. Save. Refresh. Kejauhan ya. Salah. Bukan di sini ya, tapi di tag form ya. Kelas margin bottom 5. Save. Nah gini ya. Sekarang kalau kita pindah ke halaman slide, error ya teman-teman. Soalnya $source ini kita kirim cuma di halaman about ya, sedangkan di halaman yang lain, slide, kategori dan lainnya itu nggak dikirim, makanya error dia. Jadi kita mesti buat pengecekan. Sekarang kita ke main ya, ke bawah. Nah di sini kita mesti buat pengecekan. Blade if $title sama dengan about. Jadi kalau kita ada di halaman about, baru script ini kita jalanin. Atau $title sama dengan
artikel. Sama di halaman artikel juga ya. Soalnya di halaman artikel ini kan kita pakai token field juga. Nah ini kita cut. Kita paste di sini. Save ya. Sekarang coba kita balik lagi. Sekarang kita ke sini. Nah, nggak error ya. Kategori artikel. Nah, di sini error. Soalnya kita perlu ini kirim data $source ini ya. Jadi sekarang kita ke artikel controller. Ke atas. Nih ya. Sekarang kita kirimin datanya. Di sini kita tambahin source. Isinya kosong. Ini kita copy. Kita ke create. Kita paste. Kenapa di sini source-nya kita buat kosong? Soalnya source ini kan untuk data tag ya. Sedangkan di artikel ini tag-nya kita atur supaya si user tentuin sendiri tag-nya mau apa. Jadi kita kosongin. Lalu kita ke method edit ya. Di edit itu kita mesti isi $source-nya ya. Sini. Paste sini. Save. Sekarang kita coba balik lagi. Sekarang kita ke sini. Nah, sekarang udah gak error. Soalnya udah kita kirimin kan data source-nya walaupun kosong. Ke artikel baru. Aman ya. Oke, edit. Aman juga ya. Sekarang kita balik lagi sini. Sekarang kita jalin ya tombol simpan ini ya. Sekarang kita ke web ya. Kita benerin lagi root kita. Nah, ini ya. Ini kita copy. Ini metodenya kita ganti. Jadi put ya. Lalu di sini kita ganti juga metodenya, bukan index. Tapi nanti kita buat metode namanya update. Sekarang kita ke about controller. Kita buat metode update-nya. Public function update. $request. Sekarang kita buat variabel $validasi sama dengan $request validate. Ini untuk nampung validasi inputan user ya. Yang pertama itu untuk foto. Validasinya itu tipe filenya image. Lalu file. Lalu maksimum ukuran gambarnya 1 MB. Kita copy. Yang kedua untuk name. Required ya, validasinya harus diisi. Yang ketiga untuk email. Validasinya required dan email. Copy lagi. Keempat untuk telepon. Validasinya required dan numerik ya, harus nomor angka. Setelah telepon, alamat. Validasinya required
lalu keahlian. Filesnya required, satu lagi untuk words ya. Filesnya required. Lalu kita isiin juga untuk pesan errornya ya. Yang pertama untuk foto image. Pesan errornya file yang Anda upload bukan gambar. Lalu yang kedua untuk foto max ya, ukuran gambar. Maksimal ukuran gambar 1 MB. Untuk name required, pesan errornya nama penulis harus ada. Yang keempat untuk email. Email penulis harus ada. Lalu selanjutnya untuk email. Ini untuk format email ya. Masukkan email yang valid. Lalu untuk telepon required, nomor telepon harus ada. Banyakkan. Lalu telepon numerik. Pesan errornya nomor telepon harus berupa angka. Lalu untuk alamat required, alamat harus ada. Untuk keahlian, copy aja. Keahlian harus ada. Satu lagi untuk words ya. Words harus ada. Setelah validasi lolos, kita cek lagi. Si user ngupload gambar baru gak ya? If $request file foto. Kalau ada gambar baru yang diupload, kita cek lagi. Sebelumnya udah ada gambar atau belum. Kalau sudah ada, kita hapus gambar lamanya ya. If $request foto lama. Kalau ada, kita hapus. Kita panggil class file. Jalanin metode delete. Kita tentuin foldernya ya, public path. Foldernya images. Lalu nama filenya
$request foto lama. Ini L-nya besar ya. Ini ada error. Kita cek kelasnya apa enggak ya, filenya. Ini salah nih teman-teman, bukan ini ya. Kita panggil lagi kelasnya, import kelas. Kita pakai ini ya, eliminate support Vasas file ya. Nah, baru bener. Cek kelasnya. Nah, ada kepanggil ya. Kita buat variabel $nama foto. Ini untuk nampung nama file foto yang diupload ya. $request file foto. Kita pakai di sini hasName. $request file foto. Sekarang baru kita upload gambarnya. Kita kasih metode move dulu ya. Move, baru ke public path. Foldernya images. Kita masukin juga nama filenya ya, yang tadi udah kita hashing ya. $nama foto. Nah, baru kita masukin file dasarnya. $validasi foto sama dengan $nama foto. Sekarang baru kita update datanya ya, berdasarkan ID usernya. Di sini kita panggil model user ya. Where ID sama dengan auth user ID. Lalu kita jalan metode update. Jadi kita masukin ya inputan user yang sudah divalidasi. Kalau sudah, kita balik lagi ke halaman about ya. Return back with, kita kirim pesan ya. Key-nya info, pesannya profil penulis telah diperbarui. Save ya. Sekarang coba kita tes. Kita refresh dulu. Pertama kita tes file dash-nya dulu ya. Tombol simpan. Nah, keluar ya errornya ya. Nomor telepon kosong, jadi pesan errornya nomor telepon harus ada ya. Alamat muncul, keahlian nggak muncul ya. Coba kita cek lagi. Kita ke indeks ya. Kita ganti nih, kita nggak pakai kelas invalid feedback, kita pakai tag p aja. Isinya $message. Sini kita kasih kelas text danger. Save. Sekarang coba kita tes lagi. Kita refresh. Sekarang kita klik di sini. Nah, sekarang udah keluar ya pesan alertnya ya untuk keahlian. Sekarang coba kita isi pakai data yang benar ya. Teleponnya kita isi
0721123456. Alamatnya Lampung, Indonesia. Keahliannya kita isi misalkan HTML, lalu CSS, bisa pakai koma ya, lalu JavaScript, setelah itu PHP, kita tambahin misalkan Node.js, lalu Laravel, satu lagi misalkan Python. Ini ya, jadi ini tampilan untuk keahliannya ya. Lalu words-nya kita pakai lorem aja ya. Cari HTML, lorem misalkan 300. Kasih paragraf dulu ya. Sini kita Ctrl A, Ctrl C, paste sini. Nah gini ya. Sekarang kita simpan. Nah berhasil ya. Datanya udah masuk. Sekarang data ini kita tampilin di depan ya teman-teman, di halaman tentang. Sekarang kita ke depan. Sekarang kita aktifin ya menu tentang ya. Kita close aja. Sekarang kita ke web, kita benerin rootnya ya. Ini kita copy aja, paste, rootnya ini kita ganti jadi tentang. Lalu di sini kita buat metode baru namanya about. Sekarang kita ke navbar dulu ya. Jadinya di blok ya. Sini kita benerin menu tentangnya. Nah ini ya, kita ganti jadi slash tentang ya. Lalu kelasnya kita copy, paste sini ya, kita ganti. Judul halamannya tentang. Sekarang kita ke blok controller ya. Ke sini. Sekarang kita tambahin metodenya. Public function, metodenya about. Kita masukin modelnya. Pertama artikel, $artikel. Satu lagi untuk user, $user. Ini belum kepanggil ya kelasnya ya. Import ya. Kita cek. Udah masuk ya. Sini kita return view, kita ke blog, lalu kita buat file baru namanya tentang. Kita kirim data with
Pertama untuk judul halaman, title, isinya tentang. Yang kedua untuk kategoris ya, kategori artikel ya. Isinya kita panggil model kategori. Kita panggil method all ya, tampilin semuanya. Lalu untuk users, isinya kita panggil model user, where ID sampai yang 1. Kita get. Lalu untuk views ya, isinya kita panggil model artikel, lalu kita urut order by berdasarkan field view ya. Jadi di sini kita tampilin daftar artikel populer ya. Sort ordernya descending. Kita ambil 5 ya. Lalu kita get. Lalu labelnya artikel populer. Save ya. Sekarang kita buat ya file tentangnya. Kita ke blog, source blog ya. Sini kita buat file baru. Sini ya. Namanya tentang .blade.php. Di sini kita copy aja ya dari halaman detail. Ctrl A, Ctrl C. Ke sini paste. Kita close saja. Sekarang kita benerin. Ini bisa hapus dari sini ya, sampai sini. Sekarang kita buat looping blade for each. Isinya $users as $user. Ini posisinya di atas ya. Ini kita cut. Paste sini. Tombol kembalinya kita hapus ya. Kita nggak pakai di sini. Terus kita benerin. Pertama saya nampilin nama user ya. Kita buka tag H1. Isinya blade $user name. Sini saya kasih kelas font weight folder, margin bottomnya 1. Untuk gambarnya kita ganti ya. $user foto. Ini kita ganti jadi $user words ya. Save. Sekarang kita cek. Kita refresh dulu. Sekarang kita kesini ya. Tampil ya. Nama usernya sudah, word sudah ya. Ini artikel populer ya, yang kita tampilin di sini ya.
kategori sudah, ini gambarnya belum keluar ya, tadi belum kita input ya gambarnya ya. Kita balik dulu. Nah, ini gambar usernya belum kita upload ya, kita upload dulu ya. Sepakai ini, keluar ya, simpan. Kita balik lagi ke depan, tentang. Nah, ada keluar ya, nama user, foto, words ya. Di sini di site yang kita tampilkan kategori sama artikel populer ya. Kalau di artikel kan sama artikel populer ya, yang beda di detail ya. Detail yang kita tampilkan artikel terbaru. Sini lagi. Sekarang di sini kita tampilin ya keahlian si user dan kontaknya ya. Di sini kita buat looping lagi, bleed for each, untuk nampilin keahlian si user ya. Pertama panggil fungsi explode dulu ya. Soalnya ini kan isinya diambil dari file keahlian ya. Coba kita cek. Kita refresh dulu ya. Nah, ini ya, ini kan ada koma-komanya nih. Jadi kita pisahin dulu ya. Panggil fungsi explode. Delimiter itu koma ya. Di sini ada spasinya juga. Kita ambil $user keahlian ya. $length. Ini namanya bebas ya. Di sini saya buka text span. Saya kasih kelas text secondary. Lalu margin n-nya 3. Saya kasih kelas h3 ya. Nah, di sini kita tampilin icon bahasa pemrogramannya yang kita ambil dari dev icon ya. Untuk cara nampilannya kita lihat ke GitHub-nya ya. Sini kita ke sini ya. Nah, ini kita perlu ini cara nampilan ini ya. Kita copy dulu. Kita paste sini. Nah, ini kita ganti. Kita buka tag blade. Isinya kita panggil fungsi string to lower ya. Untuk ngubah hurufnya jadi huruf kecil ya. Kita panggil $length. Lalu kita perlu juga CDN-nya ya. Ini ya. Nah, ini taruh di header. Copy. Sekarang kita ke main ya. Sini ya. Saya taruh di sini ya. Saya kasih komentar dulu. Dev icon. Paste ya. Save. Sekarang kita cek. Kita refresh. Tampil ya. Kita balik lagi. Kita ketinggalan ya. Di sini ada strip plain. Di sini kita tampilin juga title-nya ya. Saya kasih H1. Kelasnya saya kasih margin top-nya 5. Lalu margin bottom-nya 4. Saya kasih lagi font weight bold. Isinya keahlian. Ini ya. Save. Sekarang kita cek lagi. Refresh. Nah, tampil ya. Title itu tampil dan ini icon bahasa pemrogramannya ya, yang dikuasai oleh si user. Nah, terakhir saya mau nampilin kontaknya ya. Kita copy lagi. Paste sini. Isinya kontak.
Yang pertama saya kasih H5, saya kasih kelas text secondary, lalu margin bottomnya 3. Isinya kita pakai font awesome ya untuk iconnya ya. Saya mau kasih teks span dulu ya. Saya kasih kelas margin startnya 2. Isinya kita tampilin alamat user ya, $user alamat. Coba kita cek dulu, refresh, ada keluar ya. Nah, kita kasih icon di sini ya. Ke font awesome, klik icon ya. Ketikin aja di sini map ya. Enter. Pilih yang free. Pakai ini ya. Kita copy, lalu kita paste. Setelah sini, save, kita cek, refresh. Nah, ada keluar ya. Setelah alamat kita tampilin emailnya ya. Kita copy aja. Kita ganti user email. Untuk iconnya kita ketikin aja di sini mail. Seperti ini ya. Kelasnya Eva envelope ya. Kita ganti envelope. Satu lagi untuk telepon ya, kita ganti telepon. Iconnya kita ketikin di sini phone. Seperti ini ya. Kelasnya Eva phone. Kita ganti. Save. Sekarang kita cek. Refresh. Ada tampil ya. Alamat, email, dan teleponnya. Udah beres ya teman-teman. Alamat tentangnya. Coba kita cek responsifnya ya. Tab. Ini untuk mobile ya. Kita cek ke bawah. Oke ya. Cek ke beranda, ke depan lagi kita cek. Artikel. Coba ke detail dulu ya, pilih ini misalkan. Kita ke tentang. Jadi ini teman-teman, episode terakhir dari serial personal blog Laravel 10. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di seri ini dapat bermanfaat ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel kita dapat terus berkembang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah di Coding Line.